mertua tidak akur dengan menantu perempuannya itu sudah biasa. Tapi yang benar-benar mencetak viral saat ini adalah video ibu mertua versus menantu perempuan yang kemarin diposting ulang oleh sebuah akun gosip. Dalam video singkat yang direkam oleh si menantu itu, si ibu mertua marah-marah karena menuduh menantunya suka menghambur-hamburkan uang anaknya dengan belanja online. Ibu mertua itu curiga anaknya bernama Bambang berhenti memberinya uang bulanan karena gajinya habis dikuras oleh menantunya itu. Tak terima dituduh ibu mertuanya, si menantu menyebut dirinya belanja online dengan uang hasil jerih payahnya sendiri. Terus saya pakai, saya layak nang menungui. Bambang saya ora tahu menai bulanan ibune. Biasane sok nyetori 100, 200. Lah saiki. Bu, lawang kula niki lho Bu, tumbas nama. Sudah kadung berburuk sangka pada menantunya, si ibu mertua menuding menantunya pandai beralasan. Sia-sia pula si menantu menyebut dirinya jualan secara online untuk membantu beban suami karena mertuanya sama sekali tidak percaya. Mau moro-moro rabi langsung nyungsop ning omahe mertua. Lah kula niku nggih napa-napa nggih ngrencangi Mas Bambang lho Bu. Rencane apa? Rencane apa kowe Ya iki? damel lare-lare niku nggih kula. Damel napa-napa niku kula nggih Rencane nyambut gawe ora. Online Bu, kula online. Online mau blundang-blundung nyekeli HP. Engko nek wis sithik-sithik apa metu engko sesuk neh paket meneh. Nggih pun terserah jenengan, nggih pun terserah jenengan nggih pun. Saat video ibu mertua versus menantu itu viral, belum diketahui identitas mertua dan menantu yang merekam video itu. Yang pasti, video itu membuat netizen kasakusuk memperbincangkan pengalamannya bertengkar dengan mertua. Lantas seperti apa tanggapan selebriti terkait video viral mertua marah-marah pada menantu itu? Di mana seorang istri yang dianggap menghambur-hamburkan uang suaminya ya, dari sisi perspektif mertua seperti itu. Memang di dalam agama saya pun menjelaskan bahwa istri itu wajib atau mungkin suami wajib memenuhi kebutuhan istri, yang mana salah satunya adalah tempat tinggal yang berpisah dari mertuanya. Karena apa? Memang kita juga setelah kita menikah kita butuh privacy, yang mana memang tidak bisa digabungkan dengan mertuanya yang nantinya akan timbul hal-hal seperti ini. Menurut saya sih ini mungkin karena kurang komunikasi juga ya. Jadi di situ si mbaknya order barang terus dan ibu mertuanya tuh yang nggak terima gitu kan, karena dia udah sering banget belanja barang online gitu, sedangkan anaknya yang biasa ngasih uang sekarang tiba-tiba nggak ngasih gitu, bahkan nggak sama sekali ya kan. Nah di sini kalau menurut saya sih mending ibunya itu, ibu mertuanya tanya langsung sama anaknya kenapa bisa nggak ngasih. Hubungan YouTuber Ria Ricis dengan ibu mertuanya juga dikabarkan tidak harmonis hingga menyulut konflik panas dengan Teuku Ryan suaminya. Ricis sempat menuding Ryan lebih menomorsatukan kepentingan ibundanya ketimbang kepentingan istrinya sendiri. Isu ketidakharmonisan hubungan Ricis dengan Makci Hainul Nur Fitrieni semakin santer ketika Ricis resmi menggugat cerai Ryan pada 30 Januari lalu. Baru seminggu gugat cerai, Ricis sudah terbang ke Eropa bersama sejumlah selebriti seperti Alia Masaid, Lesti Kejora, dan Happy Asmara. Kepergian Ricis pasca gugat cerai mengingatkan netizen pada konten bulan madu Ricis dan Ryan ke Eropa pasca mereka menikah pada 12 November 2021 silam. Adalah perempuan yang strong, tapi ternyata dia kalau ngurus anak katanya masih suka nangis. Iya, karena saking gitu, iya, tapi nggak lagi. bisa. Kita tuh nggak mau meninggalkan jejak bahwa kita pernah marah sama anak. Jangan sampai Happy Asmara ya disalib nih sama tahun ini. Kita bocorin Al nikahnya mau kapan? Di Swiss, Ricis dan kawan-kawan bertemu dengan Bunda Korla yang kebetulan juga tengah berlibur. Ricis yang tengah kena mental lantaran merasa seperti istri yang tak dianggap oleh Ryan sejak lahiran Moana, merasa terhibur oleh nasihat dan guyonan Bunda Korla.
Udah makan? Udah. Badan belum ya? Wanita hebat. Amin. Iya. Sejak menggugah cerai Rian, penyebab peretakan Ricis Rian menjadi perbincangan panas warganet. Terlebih Rian terlibat perang urat saraf di media sosial dengan Ori Fitrio, suami Oki Setiana Dewi yang tak lain adalah kakak ipar Ricis. Tak mau penyebab perceraiannya dengan Ricis menjadi bola liar, melalui kuasa hukumnya, Dedi R. Armidi, Rian menggelar konferensi pers untuk meluruskan berita simpang siur yang beredar. Keluarga, baik dari pihak RY maupun dari pihak Tengku Rian juga telah melakukan beberapa cara untuk coba menengahi, memediasi, dan memang pada saatnya akhirnya keputusan adalah mereka berdua. Kalau kapan meninggalkan rumah, ini memang salah satu upaya Rian sih, upaya Rian untuk bisa mengerem, biar bisa RY juga lebih nyaman mungkin di rumah, jadi dia mengalah dalam hal ini. Jadi tidak ada yang meninggalkan, tapi ini hanya pertimbangan ya biasalah. Biasanya Mbak memang kalau ada prahara di rumah tangga, ada baiknya berpisah untuk saling masing-masing introspeksi. Terkait rumor yang menyebut dirinya selingkuh dengan wanita lain, Rian juga membantahnya. Bahkan ia tidak pernah terlibat cinta lokasi dengan lawan mainnya, termasuk dengan Celia Thomas. Di sisi lain, ia juga berusaha menjaga marwah ibu dari anaknya dengan tidak mengungkap kedekatan Ricis dengan Dr. Aditya Surya Pratama, mantan kekasih YouTuber bernama asli Ria Yunita itu. Baik Rian maupun RY tidak ada mempersoalkan mengenai Mona harus ikut siapa dan bagaimana, karena ini adalah pengasuhan bersama. Walaupun secara kumulasi di dalam surat gugatan diminta oleh RY untuk hak asuhnya, tapi itu biasalah, itu biasa. Dan sampai sekarang akses Rian untuk bertemu, untuk bisa membawa Mona keluar dan segala macam, itu tidak pernah dibatasi oleh ini. Menjelang sidang cerai perdana yang beragendakan mediasi 19 Februari mendatang, Rian mengaku sudah siap melakukan win-win solution dengan Ricis. Namun Rian tetap menghormati keputusan Ricis, andai istrinya itu bersikukuh ingin menyudahi pernikahan yang baru melewati tahun kedua itu. Tapi benarkah Rian akan berjuang melawan Ricis agar ia mendapatkan hak asuh Moana? Baik Rian maupun RY tidak ada mempersoalkan mengenai Mona harus ikut siapa dan bagaimana, karena ini adalah pengasuhan bersama. Walaupun secara kumulasi di dalam surat gugatan diminta oleh RY untuk hak asuhnya, tapi itu biasalah, itu biasa. Dan sampai sekarang akses Rian untuk bertemu, untuk bisa membawa Mona keluar dan segala macam, itu tidak pernah dibatasi oleh ini. Rian selalu berusaha memberikan baju, membelikan pakaian, memberikan makanan, menanyakan dia di mana, apa segala macam gitu, mengajak untuk juga bicara gitu. Jadi hal-hal yang sewajarnya lah yang dilakukan gitu. Tapi lagi-lagi karena dari pihak sebelah masih bertepuk sebelah tangan, tentunya effort dan usahanya Rian harus lebih giat lagi.
Di Pengadilan Agama Depok, sidang cerai antara Catherine Wilson dengan pengusaha Ida Mase berlangsung secara e-court kemarin siang. Dalam sidang yang beragendakan mendengarkan jawaban dari tergugat itu, pihak Ida menjawab dalil-dalil perceraian yang diungkapkan pihak Catherine Wilson alias Keket. Konsisten dengan pendiriannya lewat kuasa hukumnya, Keket menegaskan rumah tangganya dengan Idam sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Keket merasa tidak dinafkahi secara layak oleh suami keduanya itu. Perkara yang telah diajukan oleh Catherine Wilson ini telah masuk ke agenda jawaban secara tertulis yang dilaksanakan secara sidang elektronik litigasi. Persidangan ini melalui online, melalui e-court. Jadi untuk tahap jawab-menjawab kan secara online. Nah, pada tahap awal kan sudah pemeriksaan berkas, lalu melalui mediasi sudah dilalui. Nah, pada selanjutnya ini jawab-menjawab secara online. Pada sidang sebelumnya, pihak Idam memang mengaku tidak menafkahi Keket beberapa bulan terakhir pasca Keket tidak mau mendampingi suami dalam menjalankan tugasnya di Makassar. Idam menegaskan Keket hanya mau uangnya saja, tapi tak mau menjalankan tugasnya sebagai seorang istri. Pada gugatan ini diajukan oleh ibu Ketnya sendiri melalui kuasa hukumnya, dan untuk masalah harta gonok ini di dalam gugatan tidak ada. Jadi ibu Ketnya ini hanya memintakan hak-haknya yang belum dipenuhi selama ini. Pernikahan, ya di awal-awal baik, namanya suami istri baik, cuma baru akhir-akhir ini karena dia sudah banyak mau tinggal di Jakarta, jadi sedangkan saya tinggal di Sidrap. Jadi faktornya salah satunya adalah LDR juga. Ya begitulah. Ya dari bukan hanya LDR aja, tapi ini tanggung jawabnya yang tidak ada gitu. Seperti tanggung jawab sebenarnya. Nafkah. Tadinya malah saya bolak-balik Jakarta. Kalau ada kerjaan ke Jakarta, kalau nggak ada kerjaan balik lagi ke sana gitu. Tapi kan di sana juga saya kan diperlakukannya seperti apa gitu. Jadi ya buat apa? Jalan perceraian juga ditempuh oleh komedian Furi Setia alias Mas Pur. Pemeran sitkom tukang ojek pengkolan itu kabarnya sudah bercerai dengan Dwinda Ratna, wanita yang dinikahinya pada 15 Desember 2018 silam. Kabar perceraian Mas Pur dengan Dwinda Ratna diungkap oleh keduanya lewat Instagram masing-masing. Dwinda mengabarkan kepada warganet bahwa perceraiannya dengan Mas Pur dilakukan secara baik-baik. Baru saja melewati ujian 5 tahun pernikahan, rumah tangga Mas Pur dan Dwinda Ratna justru goyah dan akhirnya mereka menyerah dalam mendayung bahtera bersama. Kabarnya pernikahan mereka mulai retak lantaran Dwinda tak kunjung hamil, sementara ingin punya anak laki-laki setelah dikaruniai anak perempuan pada pernikahan pertamanya. Hubungan Dwinda yang tidak harmonis dengan anak sambungnya yang sudah remaja itu, kabarnya juga memicu pertengkaran yang tidak ada habis-habisnya di antara mereka berdua. Hanya saja Mas Pur dan Dwinda tak mau mengumbar aib rumah tangga mereka ke hadapan publik. Gak pernah merencanakan sesuatu yang seperti apa itu nggak pernah, karena manusia itu kan yang merencanakan, Allah yang menentukan. Ya mendingan langsung ke Allah aja, biar langsung ditentuin. Makanya udah pasrah ke Allah, mau bagaimana udah ikut Allah aja, mau kemana juga ikutin gitu. Cerai tanpa ribut-ribut di depan awak media menjadi pilihan Mas Pur dan Dwinda. Dwinda yang sebelumnya berprofesi sebagai reporter infotainment tahu benar betapa melelahkannya perjuangan seorang artis dalam menghadapi awak media.